saya tadi sudah katakan bahwa saya akan mandi dulu, masak sampai di rumah. Saya sudah sampai di rumah. Jadi karena ini tadi sudah banyak ngobrol, jadi saya langsung aja, karena saya harus masak lagi ini, ya. Saya ambil ayatnya ya. Halo. Silakan Pak Degi, silakan. Saya dalam sedang mempersiapkan, karena saya baru sampai dari tempat pekerjaan. Tapi karena saya sudah dimintakan untuk menjelaskannya, saya sementara buka Alkitab ini. Tapi bagaimana ya, konsentrasi saya lagi ini mencari tentang serigala yang berbulu domba itu. Itu terdapat di dalam sebentar saya cari. Ini perkataan Yesus. Oke, saya sudah dapat ayatnya. Di sini ada kaitan dengan namanya Tuhan. Ya, karena sebelum saya masuk ke serigala berbulu domba, terdapat di dalam sebelum saya masuk ke Yohanes, saya baca dulu Mazmur. Ini adalah nubuatan dari Daud. Bisa dengar? Bisa. Iya. Coba tunjukkan Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1, ini Daud sebelum Yesus datang, dia sudah mengatakan terlebih dahulu. Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi di sini konsepnya bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud telah menyatakan bahwa sebelum Yesus turun ke dunia, dia sudah menubuatkan tentang adanya gembala yang akan datang. Dia adalah Tuhan. Karena Mazmur Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau kata Tuhan adalah gembalaku, di dalam Yohanes mengatakan, di dalam Yohanes 10 mengatakan, ayat 11, akulah gembala yang baik. Jadi kalau Yesus itu yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, dan gembala itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau gembala itu berhubungan dengan domba. Jadi kalau domba itu ada, karena adanya gembala. Untuk apa gembala itu? Gembala itu harus melindungi, menuntun, dan memberikan keamanan kepada domba-domba. Nah, Yesus itu adalah gembala dan dia adalah Tuhan yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 23 ayat 1. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku dan dinyatakan oleh Yesus bahwa akulah gembala itu, akulah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, siapakah domba itu? Awalnya domba itu adalah bangsa Yahudi Israel.
bangsa Israel Yahudi, mereka disebut domba-domba. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Matius, minta tolong baca, saya tidak ada itu, di Matius berapa itu mengenai aku datang bukan kepada aku hanya diutus kepada domba-domba di kalangan Israel. Nah, itu 15:24. 15:24. Ya. Jadi di sini dia katakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kedatangan Yesus itu memang datang kepada khusus umat Israel. Nah, oleh sebab itu dia menjaga domba-domba ini. Tetapi kenapa kami merasa adalah domba-domba juga? Karena awal pertama yang menjadi domba bukan di kalangan Israel, yaitu perempuan Yunani ini. Karena Yesus memberi jawaban kepada perempuan ini bukan orang Israel, perempuan ini adalah orang Yunani. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata di ayat 25, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, dilemparnya kepada anjing. Jadi anjing itu berbicara tentang orang-orang luar Israel. Jadi termasuk saya, tadinya yang dikatakan anjing, karena saya bukan orang Israel secara keturunan Abraham, bukan orang Israel, orang Yahudi secara keturunan Yakub. Saya orang asing, orang kafir. Nah, ini perempuan sama. Waktu boleh tampilkan ayat tadi 15 ayat ya. Jadi perempuan ini dia mengakui bahwa dia adalah anjing. Di ayat 27 dia katakan, perempuan itu dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dengan perkataan ini maka Tuhan membuat satu program bahwa Tuhan tidak hanya menjaga domba-domba orang Israel, tapi dia harus menjaga domba-domba di luar Israel, termasuk perempuan ini. Oleh sebab itu ayat 28 dia bilang begini, jawab Yesus katanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika juga anaknya sembuh. Artinya keselamatan itu dia terima karena apa? Karena dia bisa makan rema. Rema itu berbicara tentang roti. Roti itu berbicara tentang makanan surgawi atau firman Tuhan. Jadi itu arti dari roti yang sebab Yesus mengatakan akulah roti hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi pertama yang menjadi Israel yang diselamatkan adalah orang Yunani ini. Nah, makanya dia datang menyembah dia. Nah, jadi kita masuk kepada pernyataan di mana domba-domba ini adalah orang Israel. Dia katakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan milik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi kita akan kita akan jelaskan siapakah domba, siapakah serigala itu. Ya. Dan siapakah serigala yang berbulu domba. Kalau domba itu berbicara tentang orang yang dibimbing oleh gembala yang baik, itulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang saya rasa cukup ya Pak untuk pemaparan yang pertama. Ini sebenarnya masih ada lagi sebenarnya. Yeah. Saya belum masuk ke itu, serigala yang berbulu domba. Ya. Jadi di sini serigala yang berbulu domba itu saya tambahkan lagi. Lebih baik saya baca supaya saudara mengerti. Ayat 14 di Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku.
Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah domba-domba karena kami mengenal dia dan dia mengenal kami juga. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku. Jadi bagi domba-dombaku, ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Maksud domba-domba yang lain bukan dari kandang ini adalah orang-orang di luar Israel yang percaya Yesus adalah juru selamat. Nah, ya, kalau saya berbicara tentang serigala berburu domba itu, ya, serigala yang dimaksud dengan serigala yang berbulu domba itu adalah saya katakan di sini bahwa saya bisa pinjam ayat di dalam Quran. Untuk saya akan menerangkan tentang siapakah sebenarnya serigala yang berbulu domba itu. Tetapi sebelumnya saya bertanya dulu kepada saudara-saudaraku, apakah saudara mengasihi saya? Jadi gini Pak, ini pada waktu sore ini adalah diskusi dua arah. Mungkin Bapak memberi penghantar sebagai opening statement, nanti dilanjut penghantar berikutnya untuk sahabat-sahabat Muslim. Nah, mungkin kalau Bapak sudah cukupkan penghantar atau pemaparan pada opening statement ini, lalu kita lanjut narasumber dari pihak Muslim untuk memberikan pemaparannya. Gimana, dicukupkan atau mau dilanjut, Pak? Iya. Nanti kita lanjutkan tentang yang dimaksud dengan serigala itu. Apa artinya serigala? Apa artinya domba? Iya. Ya. Jadi serigala itu adalah satu hewan yang suka membinasakan. Nah, domba-domba itu adalah peliharaan dari gembala yang baik, itulah Yesus Kristus. Ya. Cukup. Mungkin itu dulu, nanti saya teruskan. Ya, siap. Terima kasih untuk Pak Deki atas penghantar pada opening statement diskusi dua arah kali ini. Nah, untuk selanjutnya pembicara akan diserahkan kepada umat Muslim yang diwakili oleh Gurunda Zuma. Untuk Gurunda Zuma, silahkan. Terima kasih. Terima kasih atas paparan Pak Deki ya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya minta moderator kalau bisa ditentukan waktunya gitu ya, supaya kita fokus, karena ini berbicarakan tentang hal yang sangat krusial. Kalau bukan Islam yang serigala, tentu Kristen. Kalau bukan Kristen, ya tentu Islam, kan gitu ya. Karena hanya ada dua di sini. Sebelumnya Gurunda, tadi Pak Deki memiliki kendala teknis untuk mencari ayat terlebih dahulu dan hamba lebihkan waktunya. Dan untuk opening statement dari Gurunda Zuma, silahkan gunakan pemaparannya selugas mungkin. Nah, nanti setelah Gurunda memberikan pemaparan, untuk sesi kedua kita batasi waktunya dan mohon para pembicara untuk memaksimalkan waktunya sebaik mungkin. Gimana, bisa disepakati untuk kedua pihak narasumber? Oke, baik. Iya. Jadi saya mulai lanjut. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya diganti menjadi Yesus oleh sahabat Kristen itu dalam surah Maryam ayat 30 menerangkan dengan jelas, diterangkan dengan jelas, qala inni abdullah atani kitaba wa ja'alni nabiyan. Jadi Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu diterangkan oleh Allah kemudian berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ini sekaitan dengan dalil di dalam kitabnya teman-teman Kristen di dalam Yohanes 4 ayat 22 di mana Yesus mengaku sebagai hamba Allah. Lalu kemudian satu lagi di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini Yesus, aku ini Isa,
sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Nah, kaitannya materi kita pada sore hari ini, ya kita akan membahas tentang serigala. Serigala ini sudah diakui oleh secara tidak langsung diakui oleh Pak Deki tadi, bahwa beliau ini adalah golongan orang-orang yang kemudian disebut oleh Yesus itu sebagai anjing. Tapi saya tidak mau mengatakan anjing, itu terlalu kasar. Cukup saya katakan sebagai serigala. Nah, serigala ini artinya memiliki konsep. Bukan dalam arti kata serigala itu betul-betul hewan. Bukan hewan yang datang kemudian menyerupai domba, bukan. Tetapi yang dimaksud serigala di sini adalah konsep, ideologi, ajaran, tatanan, ya, rumusan-rumusan yang kemudian mencederai ajaran asli. Saya hanya ingin kita semua memahami bahwa ketika kita mencoba untuk mencari akar atau benang merah dari pernyataan serigala, maka saya mengajak kita untuk membuka cakrawala berpikir. Ya, terutama teman-teman Kristen yang diwakili oleh Pak Deki. Di dalam Kejadian 49, Pak, di situ sangat jelas dari ayat 1 sampai ayat 28. Bagaimana kemudian Yakub, ya, Nabi Yakub ini memanggil anak-anaknya. Ke-12 suku dari Bani Israel dipanggil oleh Yakub. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya. Lalu kemudian Yakub berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kalian alami di kemudian hari. Berarti ini bercerita tentang nubuatan. Ini seorang bapak memanggil anaknya, yang mana anak-anaknya ini kelak menjadi suku-suku Israel, yang menjadi penopang daripada ajaran yang kemudian diimani oleh orang Kristen, sahabat Kristen. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya, lalu kemudian Yakub berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahu kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Kemudian berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarkan kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak-anakku yang sulung. Engkaulah anakku yang sulung. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Dan engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Jadi, Yakub menyebut semua anaknya. Ruben, engkaulah anakku yang sulung. Simeon dan Lewi bersaudara senjata. Engkau adalah senjataku dan alat kekerasanku. Terus dipanggil Yehuda, engkaulah. Terus yang dipanggil lagi adalah Sebelon, Isakar, terus Gad. Semua dipanggil oleh Yakub. Nah, dipanggil juga lah Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin itu adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Tolong didengarkan ayat ini. Kejadian 49 ayat 27. Benyamin yang adalah anak dari Yakub juga, dari suku Benyamin nantinya akan menjadi suku Benyamin, adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kita kembali ke ayat pertama. Yakub memanggil anak-anaknya, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Di ayat 27-nya, di kemudian hari, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Kembali kepada Roma, coba kembali kepada Roma 11 ayat 1. Mungkin teman-teman bisa tunjukkan saya. Roma ayat 1 di bab 11 apa yang dikatakan? Aku Paulus sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Sampai di sini saya rasa kita semua bisa tangkap. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Bani Israel. Siapa yang datang kepada Bani Israel dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. 3 poin. Kejadian 49:27. Yakub memanggil anaknya, menceritakan apa yang akan dialami kelak oleh anaknya. Dia menunjuk Benyamin.
Benyamin sebagai serigala. Muncul kemudian Paulus. Paulus mengaku dari suku Benyamin. Coba kita lihat ajarannya kembali. Apa maksud Yesus mengatakan nabi-nabi palsu? Kenapa dia tidak mengatakan rasul-rasul palsu? Atau dia mengatakan rabi-rabi palsu? Atau dia mengatakan imam-imam palsu? Yesus mengatakan nafi karena Yesus tahu kelak yang jadi serigala ini akan mengajarkan sesuatu konsep, tatanan, ajaran yang kemudian dijadikan sebagai sandaran hidup, sebagai hidup keberagamaan golongan-golongan tertentu. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Jadi ketika Yakub sudah menubuatkan serigala dari keturunan Benyamin, jangan mimpi mencari sosok di luar daripada suku ini. Itu satu poin. Masih ada waktu? Silahkan Guru Ndazuma, tadi moderator beri Pak Deki untuk memberikan pemaparan sesuka Pak Deki. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit lagi. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 4, Yesus yang nantinya akan dituhankan oleh teman-teman Kristen melalui ajaran Paulus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 11-nya, banyak pengajar palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi sekarang sudah ada miliaran. Kemudian di ayat ini, ya, Mesias palsu atau nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Sampai hari ini kalau teman Kristen ditanya, apa mujizatnya Rasulullah Muhammad SAW? Sedunia orang Kristen akan menjawab, ente, tidak ada. Tak ada mujizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Berarti jangan cari di luar daripada kekristenan yang dimaksud daripada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Di balik pertanyaannya, apakah Paulus mampu melakukan mujizat? Sedunia orang Kristen akan mengatakan, yes. Bahkan ketika Paulus di Antioquia, dia nyaris dituhankan oleh penganut-penganut pagan di sana. Karena dia dianggap sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mampu memberikan mujizat. Sehingga Paulus itu dianggap sebagai dewa Zeus. Bayangkan. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan akal sehat, Matius 24 ayat 25, camkanlah. Jadi Yesus menekankan lagi kepada murid-muridnya loh. Kepada murid-muridnya yang bukan golongan anjing, yang tadi Pak Deki sebutkan. Kepada murid-muridnya Yesus menerangkan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Matius 24 ayat 25. Jadi sang murid-murid yang mengikut kepada Yesus di zaman itu, di abad pertama itu, Yesus senantiasa tekankan, camkanlah, aku sudah memperingatkan terlebih dahulu kepadamu. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, Paulus dipercaya dan diakui oleh umat Kristen sebagai rasul yang diutus oleh Yesus di seluruh dunia, ke seluruh umat non-Israel. Paham ya? Lalu kemudian, kalau Paulus ini mengajarkan Yesus atau yang kemudian berubah menjadi Tuhan kemudian mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Inilah yang mereka sebut dengan kabar gembira. Yang mereka sebut dengan evangelion. Yang dikabarkan oleh Paulus. Jadi Paulus ini meyakini, membuat umat Islam itu yakin bahwa Paulus inilah penerus daripada misi Yesus. Paulus ini dipandang sebagai pahlawan yang telah memberitakan seluruh berita Injil bahwa begitu kasih sayang Tuhan pada dunia ini sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal agar mereka yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal sebagaimana yang dibacakan oleh diselangkan oleh Pak Deki itu kenanya kepada Yohanes 3 ayat 16 Pak. Karena seluruh kabar pemberitaan salib ya pada dasarnya itu adalah mitos yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi. Kenapa kemudian Taurat dibatalkan? Kenapa sunat dibatalkan oleh Paulus? Kenapa hukum-hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus? Karena dia menjajakan sebuah konsep tatanan hidup keyakinan bukan kepada domba, tetapi kepada serigala. Siapa mereka ini? Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang yang hidup di pemukiman-pemukiman di luar daripada Israel. Makanya ajarannya laris manis. Tetapi Paulus tidak mungkin mengajarkan kembali ajaran animisme.
secara utuh, secara keseluruhan. Karena orang-orang yang menganut ajaran animisme kala itu sudah tidak cinta terhadap ajaran animisme. Apalagi setelah melihat adanya keajaiban-keajaiban yang dipertontonkan oleh Yesus. Mereka melihat, loh, kok ini ada orang bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat orang buta melihat, bisa membuat orang lumpuh berjalan. Ini siapa ini? Sementara dalam konsep ajaran kita, dewa datang dalam rupa manusia, membuat mujizat-mujizat, tapi itu hanya dalam angan-angan dan tidak ada kitab sucinya. Datang kemudian Paulus menggunakan dan memanfaatkan situasi itu. Digantilah dewa-dewa yang tadinya mereka imani menjadi yang mereka lihat oleh tentara-tentara Romawi yang kamu lihat di tanah Yudea yang melakukan mujizat itu. Dialah Zeus, dialah Apollo yang datang dalam rupa manusia kemudian bernama Yesus. Kenapa ajaran ini kemudian laris di Eropa? Tidak laris di Yahudi. Karena Paulus memang menjajakannya kepada non-Yahudi. Tidak menjajakannya kepada Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bapak mengatakan, ketika seorang perempuan datang kepada Yesus, dia teriak-teriak ikut dari belakang, Tuhan, Tuhan. Kemudian lagi sebut Tuhan, Tuhan. Padahal itu katanya adalah kurius, Tuhan, Tuhan. Murid-murid datang kepada Yesus. Tuhan, Rabi, orang itu dari tadi manggil-manggil. Apa kata Yesus? Tidak layak memberikan roti kepada non-Israel, kepada anjing yang diperuntukkan kepada anak-anak Israel. Tidak layak. Tapi perempuan itu kekeh. Kekeh bukan untuk meyakinkan dirinya bahwa saya menyembah Engkau, Yesus. Kekeh bukan dalam hal mendudukkan dan menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam rupa manusia. Tidak. Perempuan ini kekeh untuk meyakini Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Dia minta tolong bukan untuk dijadikan hamba, bukan dijadikan sebagai abdi, tapi dia minta tolong ke Yesus untuk mengobati anaknya agar anaknya sembuh. Saya yakin Anda adalah Mesias, saya yakin Anda bisa menyembuhkan anak saya. Imanmu benar, wahai ibu, berdirilah dan pulanglah. Coba. Nah, Anda memiliki alasan, oh tidak, itulah sebabnya kami ini anjing, non-Israel yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kami ini adalah golongan-golongan daripada Yesus itu sendiri. Anda mengakui, Anda dari golongan anjing. Ya, tapi yang dinubuatkan kemudian adalah serigala, kenanya sama. Lalu kemudian ketika saya mengatakan, saya seorang dokter, diutus ke Papua misalnya, ya, lagi-lagi Papua yang saya sebutkan. Saya diutus ke Papua untuk mengobati pasien. Di tengah perjalanan ada orang sakit di pesawat. Apakah saya boleh mengatakan, maaf, saya tidak bisa menyembuhkan meskipun saya ini adalah dokter, karena saya diutus hanya kepada pasien yang ada di Papua? Tidak bisa. Mau tidak mau, karena saya adalah dokter, meskipun saya diutus kepada orang sakit di Papua, saya kudu wajib sebagaimana sumpah sebagai dokter untuk mengobati pasien yang ada di pesawat. Itu yang dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang non-Yahudi. Tetapi dia sudah menekankan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diutus sebagai apa? Sebagai juru selamat dan hidup. Apa maksudnya? Mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah dan mengajarkan dirinya sebagai utusan Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan di luar daripada konsep itu, itulah serigalanya. Karena hidup kekal menurut Yesus adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Karena itulah di dalam Matius 5 ayat 10, Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada muridnya. Ya, apa kata Yesus? Dia berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan keluar ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa Israel, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid yang taat pasti akan mengikuti ajaran gurunya, akan mengikuti perintah gurunya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi ketika ada yang mengaku murid, mengaku rasul, mengajarkan tentang Yesus, menyembah kepada Yesus untuk non-Yahudi, itu adalah murid palsu. Itu adalah rasul palsu yang kemudian disebut sebagai serigala. Dalil Kejadian 49 ayat 27, Benyamin adalah serigala,
Paulus Roma 11 ayat 1 mengaku sebagai Benyamin. Berarti sama dengan Paulus mengaku sebagai serigala. Demikian untuk sementara. Iya, Oke, terima kasih. sudah. Moderator atur mungkin Pak Deki. Ya, terima kasih untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh pihak Muslim yang diwakili oleh Burunda Zuma. Nah, untuk sesi kedua mungkin moderator batasi dengan waktu supaya tidak panjang bicaranya dan waktu yang kita berikan sama-sama. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin 5 menit bisa dibuat menyanggah dan bisa juga untuk melakukan pemaparan atau mempertajam argumen. Nah, untuk sesi kedua, Pak Deki, silahkan dimulai 5 menit berjalan setelah Pak Deki berbicara. Silahkan. Minta maaf, penjelasan tadi sudah panjang lebar, sudah merembet, karena saya mengupas tentang apa yang jadi itu tadi sudah merembet ke nabi palsu. Dan ini saya harus ambil konsep Alkitab. Kenapa? Yang dimaksud serigala domba itu ialah seperti saya sudah katakan tadi, serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Serigala itu adalah seperti dikatakan di dalam Matius 7 ayat 16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini kata Yesus, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, sekarang saya belum menjelaskan tentang yang tadi dikatakan tentang ketuhanan, tetapi ini saya berbicara dulu tentang siapakah serigala, sebab konsep yang dibicarakan siapakah serigala, siapakah domba, siapakah serigala yang berbulu domba itu. Nah, kalau konsep ketuhanan, saya tadi sudah masuk ke konsep ketuhanan, tapi saya sudah membukanya tadi bahwa Daud saja sudah mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, gembala itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi Yesus itu kami sebut dia gembala dan sekaligus adalah Tuhan kami karena dia memelihara kami sebagai domba. Minta maaf, tadi saudara kami Zoom mengatakan kami anjing. Benar, kami anjing. Tadinya kami belum percaya Yesus, kami adalah anjing. Tetapi ketika kami percaya Yesus, maka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 di sana dia katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kami ini adalah yang selalu mendengar perkataan Yesus karena dia adalah gembala kami. Nah, saya akan menjelaskan tentang siapakah yang dimaksud dengan penyesat itu. Siapakah yang dimaksud dengan serigala berbulu menyamar seperti domba, ya? Di dalam Matius 7:15 waspada terhadap nabi-nabi palsu. Siapakah nabi palsu itu? Nabi palsu itu saya akan kasih tahu bahwa nabi palsu itu sudah ada di dalam Alkitab. Tapi saya akan tanya dulu tentang nabi palsu yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah nabi yang tidak ada perintah dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Jadi seperti, minta maaf, Muhammad tidak pernah ada satu perintah langsung dari Tuhan seperti Musa, seperti nabi-nabi yang lain untuk menerima satu perintah yang akan disampaikan, melainkan hanya mendengar lewat malaikat Jibril. Tapi saya akan menjelaskan tentang siapakah serigala yang menyamar serigala yang berbulu domba ini siapa sebenarnya dia? Ini perkataan Yesus, serigala yang menyamar seperti domba itu ialah dia yang tidak pernah
mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia itu memakai kulit domba. Nah, saya itu berbicara kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi begini, sebelum saya menanyakan lebih lanjut tentang ketuhanan, saya membahas dulu tentang serigala. Minta maaf. Halo? Ya, lanjut. Iya, saya membicarakan tentang serigala yang memakai menyamar seperti domba. Ya, artinya dikatakan serigala berbulu domba. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memberikan satu. Terima kasih Pak Deki. Diskusi ini dibatasi oleh waktu. Mohon maaf, 5 menit sudah berlalu dan Pak Deki memberikan pemaparan. Nah, untuk 5 menit selanjutnya akan dibawakan oleh pihak Muslim yang diwakili oleh Gurunda Zuma. 5 menit berjalan setelah Gurunda Zuma berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Deki, Bapak dibatasi oleh waktu, saya juga, maka materinya itu harus fokus. Tadi sebelum saya lupa ya, mengenai Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya menggunakan Al-Quran, jelas 30 juz Al-Quran itu membuktikan bahwa beliau Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Tetapi Pak Deki tidak akan mungkin bisa percaya itu. Karena itulah kemudian cukup saya menggunakan kitab yang Bapak percaya sebagai firman Tuhan. Yesaya 29 Pak, ayat 11. Maka bagimu penglihatan. Nah, ini nubuat. Ini nubuat tentang sesuatu yang akan datang. Bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila ya kitab itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca atau ummi, dengan mengatakan, bacalah, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini nubuatan, Pak. Karena di sini ayat ini terang sekali menuliskan, maka bagimu penglihatan. Penglihatan ini berarti ramalan. Kalau ramalan atau penglihatan seorang nabi disebut nubuatan. Ini berbicara kitab mana? Kitab sucinya orang Kristen atau kitab sucinya orang Islam yang termaterai, yang sudah nyata ribuan tahun tapi tidak bisa dibaca oleh semua orang. Karena dia termaterai. Orang yang bisa membacanya adalah hanya orang-orang pilihan. Orang-orang beriman. Coba Anda lihat orang yang rusak hatinya, ngaku murtadin, suruh baca Quran. Sepase apapun dia ketika dia masih Islam, tapi begitu dia keluar dari Islam, mulutnya akan kelabakan membaca 1 ayat saja. Tidak akan pernah bisa benar bacaan itu. Tergopo-gopo, tertati-tati, terbata-bata, salah, terpelesetkan, dan sebagainya. Inilah yang dinubuatkan sebagai kitab termaterai. Kemudian, ketika saya sudah menerangkan kepada Anda tentang serigala itu, dan Anda mengaku sebagai golongan anjing, itu sebenarnya sudah terjawab. Sudah terjawab karena yang dimaksud serigala itu adalah non-Yahudi. Bukan domba yang mengaku domba. Bukan Yahudi yang mengaku Yahudi. Sehingga muncul istilah sunat rohani, Yahudi rohani. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan secara silsilah mereka kalau dirinya adalah bagian daripada suku Israel. Sementara yang mereka tuhankan adalah orang yang mengaku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kembali kepada pernyataan Pak Deki tadi. Kaitannya dengan Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba. Coba. Secara analisa akal, ini yang dimaksud bukan anjing, tapi domba-domba. Apakah semua Bani Israel pada saat Yesus datang ke Yerusalem, ke tanah Yudea, semua orang Yahudi, semua orang Israel sudah berkumpul di situ? Tidak, masih banyak orang Yahudi, masih banyak orang Israel yang belum pernah bertatap muka dengan Yesus, tetapi mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi yang dimaksud dari ayat 10-16 ini, Yohanes 10 ayat 16 ini, ada lagi padaku domba-domba lain
yang bukan dari kandang ini. Maksudnya bukan dari kalangan domba-domba yang ada bertemu dengan Yesus pada saat itu. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sekarang pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus abad pertama dari keturunan daripada Maria, ibunya, Yakobus dan saudara-saudaranya punya keturunan, Maria kekasihnya Yesus, boleh dibilang gitu. Apakah keturunan mereka ini satu kalangan dengan Kristen saat sekarang? Tidak. Yahudi sampai hari ini dari suku apapun tetap berdiri sebagai suku, mendudukkan ajaran mereka menyembah hanya kepada Hasem, tidak pernah menggantikannya dengan Yesus, tidak pernah menggantikan kitab mereka dengan perjanjian lama, apalagi dengan gospel. Tetap 12 suku Bani Israel, mau dari keturunan Maria, mau dari keturunan Yakobus adiknya Yesus, semua tetap tidak menjadi Kristen. Keturunannya tetap memegang teguh kepada hukum yang diajarkan oleh para nabi kepada mereka. Jadi kalau ada yang Anda mengatakan Yohanes 10 ayat 16 itu adalah Kristen, salah Pak. Anda ngaku domba atau ngaku anjing? Di situ kan anjing Pak. Maaf, Anda kan ngaku anjing. Sementara di situ di ayat Yohanes 10 ayat 16 ada lagi padaku domba-domba yang lain. Ya, berarti Israel lain. Untuk Terima kasih. Waktunya habis. Ya, hamba tegaskan sekali lagi kita dibatasi oleh waktu supaya diskusi kita kali ini terarah. Nah, untuk berikutnya akan kita berikan selama 5 menit lagi. Untuk Pak Deki, 5 menit berikutnya, silahkan. Waktu dimulai setelah Pak Deki berbicara. Silahkan. Sebelum saya jelaskan tentang serigala berbulu domba, saya kembali kepada kata Yesus tentang anjing. Ketika saya belum percaya Yesus, saya dikatakan anjing. Tetapi ketika saya percaya Yesus yang adalah juru selamat, yang memberi hidup, maka saya disebut domba karena saya mendengar suaranya, saya mendengar firman-Nya. Berarti bukan sebagai anjing lagi. Nanti saya jelaskan tentang serigala berbulu domba, tetapi saya akan berikan penjelasan kepada saudaraku bahwa anjing itu adalah orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Anjing itu adalah orang di luar Israel yang tidak percaya adanya Yesus. Tetapi kalau domba itu adalah Israel, mereka itu termasuk juga serigala. Kenapa? Karena yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi sendiri. Jadi kami ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, adalah domba-domba yang mengikuti jalan-jalan kebenarannya. Sedangkan Yahudi dikatakan domba-domba, sedangkan mereka lah yang membunuh Mesias atau Yesus Kristus. Jadi dikatakan anjing itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Ada yang percaya tetapi tidak mau mengakui bahwa dia adalah juru selamat, dan dia tidak mengakui bahwa dia adalah yang memberi hidup. Jadi itulah anjing-anjing. Jadi kami yang percaya kepada Yesus tidak lagi disebut anjing, karena kami sudah mendengar seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi kami ini sudah masuk ke pintunya Yesus Kristus di dalam kebenaran. Oleh sebab itu kami percaya Dia. Jadi ketika kami percaya Dia yang memberi hidup, kami mau panggil Tuhan itu tidak masalah, karena Dia adalah yang memberi kehidupan kepada kami. Karena itu kami mendengar suaranya. Jadi kalau ada orang di luar yang mengaku bahwa dia adalah domba tetapi tidak mau mendengar suaranya, dia itu adalah serigala dan dia itu adalah seorang perampok. Jadi ini yang dimaksud dengan serigala. Tetapi saya akan lebih masuk lagi ke dalam tentang siapakah serigala itu.
serigala itu adalah ibarat seorang pengacau, perampok dan perusak. Itu serigala. Karena dia ada di luar kandang. Dia tidak ada di dalam kandangnya Yesus yang adalah gembala. Dia adalah Tuhan yang menuntun, menjaga, melindungi domba-domba. Nah, domba-domba itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang mau mengikuti jalan-jalan Dia. Nah, kalau saya mau katakan siapakah serigala, tapi sebelumnya saya mau memberikan satu pertanyaan kepada Anda sebelum saya meminta satu ayat di dalam Quran. Saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, apakah saudara, saya tidak tahu, saudara di sana ada berapa orang, apakah saudara mengasihi saya atau tidak, itu saudara akan berikan jawaban. Nanti saya akan jelaskan. Nah, dari jawaban ini saya akan tentukan untuk meminta ayat dalam Quran supaya kita akan tahu siapakah serigala yang dimaksud itu. Jadi nanti kita lihat di sini. Jadi mengenai anjing itu adalah orang yang di luar kandangnya Yesus, tetapi kalau dia masuk, dia mengakui Yesus yang adalah seorang pelindung, karena gembala itu adalah pelindung, menuntun, menjaga. Itu dimaksud dengan gembala. Makanya dia dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku. Karena apa? Iya, terima kasih Pak Deki atas 5 menit yang telah berlalu. Kali ini kita dibatasi oleh waktu ya. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Mungkin ada yang bisa gantiin timer. Tadi ada kayaknya. Sudah. Jadi saya akan mau tanya kepada Bang Sul tentang tadi itu. Ya, mungkin sudah ditangkap pertanyaannya. Sudah ditangkap, Gurunda Zuma? Ya, sudah. Ya. Nah, untuk 5 menit berikutnya, silahkan Gurunda Zuma memberikan pemaparan atau sanggahan terhadap Pak Deki. 5 menit berjalan setelah Gurunda berbicara. Silahkan. Baik, Pak Deki, Anda jangan ragukan kasih sayang seorang Islam terhadap saudaranya yang non-Islam, Pak. Selama kami tidak diserang, tidak ada sejarahnya kami menyerang luar non-Islam. Itu perlu Bapak pahami dengan baik. Karena kami diancam oleh Rasul kami. Barang siapa yang mengganggu, apalagi membunuh orang-orang yang kufur zimmi, artinya yang tidak menyerang Islam, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Mencium baunya surga saja kami diharamkan, apalagi masuk ke dalamnya. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Kalau ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan, sampaikan aja. Ya, Anda sedang berhadapan kebetulan dengan orang yang pas untuk Anda jabarkan tentang apa yang Anda kuasai. Baik. Kemudian Anda mengatakan tentang serigala, Anda mengatakan tentang nabi palsu. Di dalam kitab yang Anda pegang sebagai kitab suci dari kitabnya Bani Israel, Ulangan 28 ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Siapa ini? Bani Israel. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jikalau engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Coba. Jadi kalau yang dijadikan dasar kemudian percaya kepada Yesus, di mana Yesus tunduk kepada perintah Tuhan di dalam kitab-kitab yang dia ajarkan di sinagog, termasuk Ulangan ini. Wahai Yesus, engkau akan menjadi umatku, engkau akan kumuliakan sesuai dengan janjiku kepada nenek moyangmu. Jikalau engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Oleh karena itulah Pak Deki, ketika Yesus itu datang, dia tidak merubah sedikit pun dari hukum yang sudah diperjanjikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya dia mengatakan, hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya loh Pak. Nggak ada tambahan menjadi manusia, menjadi roh. Nggak ada itu. Nah, kemudian ketika Bapak mengakui, kami ini tadinya anjing. Kemudian sekarang sudah menjadi domba. Karena kami percaya kepada Yesus. Bapak, kalau percaya kepada Yesus, tidak mungkin menjadi Kristen Pak. Saya bisa jamin itu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan konsep tatanan hidup keberagamaan Kristen.
menyembah Yesus, apakah Yesus pernah ajarkan? Tidak. Makanya Yesus mengatakan di dalam ajarannya, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Kurang apa lagi coba? Nah sekarang Bapak menyembah Yesus itu perintah siapa? Perintah Yesus ada? Enggak ada. Anda beribadah menuhankan tiga Tuhan, tiga pribadi, itu ajaran siapa? Sementara Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, menunjukkan dirinya sebagai nabi, menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu, mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Yohanes 17 ayat 3. Jadi keluar dari konsep itu, Bapak tidak akan menemukan hidup yang kekal. Jangan kau mengira bahwa aku datang untuk meniadakan, apalagi menghilangkan hukum Taurat. Sesungguhnya, yang paling terkecil dari hukum Taurat, meski satu iota pun, tidak akan dilenyapkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan Allah. Ini pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Kemudian muncul sosok yang kemudian saya katakan dia dari Benyamin. Yang saya bacakan nubuatannya kepada Bapak. Yang tadi Kejadian 49 ayat 27. Di mana Yakub memanggil, dan kamu Benyamin akan menjadi serigala. Paulus di Roma 11 ayat 11 mengaku, ayat 1 mengaku dari suku Benyamin. Lalu kemudian ajarannya di dalam Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari penghambaan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Coba. Ini yang mengajarkan ini siapa? Siapa yang memerintahkan Paulus mengajarkan seperti itu? Kemudian kalau kita lebih jeli melihat, bagaimana kemudian Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang-orang Farisi dan orang Saduki. Ayo, mari kita kupas. Paulus ini pernah ngaku orang Farisi enggak? Dia mengaku pernah orang Saduki enggak? Pernah. Kalau Anda butuh dalil, saya akan tunjuk. Paulus mengaku orang Farisi, Paulus mengaku sebagai orang Saduki. Sementara Yesus mengatakan dalam Matius 16 ayat 6, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang Farisi dan Saduki. Dua poin ini. Tadi Yakub mengatakan Benyamin adalah serigala. Terima kasih Guru Zuma, kita dibatasi oleh waktu sekali lagi. Nah, mungkin akan kita adakan 3 putaran lagi ya selama 5 menit karena ini ya kebetulan di sini juga sudah mau maghrib. Ya, begini. 3 putaran lagi selama 5 menit untuk pihak pembicara. Ya, jadi begini, ini saya tidak bisa memberikan penjelasan karena yang saya bahas ini tentang serigala dulu. Ya, siap Pak Degi. Nanti tapi, bisa dipaparkan waktu Bang Bapak. Zulkifli sudah masuk ke ketuhanan. Itu nanti saya saya masih mau menjelaskan tentang serigala. Siapakah serigala yang siap Pak Degi. Mungkin pemaparannya bisa dipaparkan di waktu Pak Deki. Nah, untuk 5 menit berikutnya, silahkan Pak Deki berbicara dan waktu akan berjalan. Monggo. Jadi begini, saya jelaskan tentang serigala berbulu domba itu yang dimaksud oleh Yesus itu, karena ini perkataan Yesus bukan kepada kami sebagai orang percaya. Serigala berbulu domba itu yang dimaksud itu ialah, itu sebabnya saya katakan kepada Bang apa namanya, saya lupa. Zulkifli, saya coba jelaskan. Apakah Anda mengasihi saya? Tentu Anda akan mengatakan Anda mengasihi saya. Itu benar. Iya. Ya, jadi, benar. Ya, kalau Anda mengasihi saya minta tunjukkan ayat di dalam Quran tentang bencilah kafir, minta tolong. Kirim ayatnya. Ya. Kirim ayatnya yang bencilah kafir. Ya, maksudnya mungkin, Pak? Gini Pak Degi, mungkin 5 menit Bapak maksimalkan untuk memberi pemaparan atau sanggahan. Nah, di 5 menit setelahnya, di mana itu waktunya umat muslim, nanti umat muslim menyanggah atau menjawab apa yang Bapak tanyakan. Iya, begitu. Pak Degi, sistem dialognya supaya teratur.
Silakan. Oke. Oh, jadi belum langsung menanyakan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan serigala berbulu domba itu adalah mereka itu yang dikatakan di dalam perkataan Yesus di dalam Matius berapa sebentar, saya ini tidak pakai itu. Yang maksud serigala berbulu domba itu bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan kami sebagai orang percaya kepada Yesus, melainkan orang yang disebut serigala yang berbulu domba itu adalah saya baca di dalam Matius 23. Ya, ini ciri-ciri orang yang disebut serigala berbulu domba. Jadi di sana dia katakan di ayat 23 di situ semua. Ya. Saya ambil contoh ayat 16, celakalah kamu hai pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci. Ya, tapi di sini saya jangan ambil ayat di situ, tapi di sini Yesus mengatakan bahwa serigala berbulu domba itu adalah orang-orang yang dikatakan di dalam ayat 25. Saya ambil contoh saja. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi yang dimaksud dengan serigala berbulu domba itu adalah orang-orang munafik. Artinya dia datang ke kandang domba itu, dia datang sebagai serigala, tetapi dia pakai kulit domba, muka domba. Tetapi sebenarnya serigala, kenapa Yesus mengambil satu perumpamaan tentang serigala? Karena serigala itu perusak. Serigala itu membinasakan. Tetapi dia datang sebagai merupakan seperti domba. Dia masuk, tetapi sebenarnya dia ada maksud yang lain. Tetapi itu yang dimaksud dengan serigala yang menyamar seperti domba. Tapi nanti saya akan tanyakan kepada saudara, siapakah sebenarnya serigala ini? Serigala berbulu domba ini berbicara tentang orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu adalah orang yang hatinya sebetulnya diajarkan dengan satu kejahatan, tetapi dia datang dengan seolah-olah dia datang dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan serigala berbulu domba. Jadi bukan orang Kristen. Serigala berbulu domba itu adalah orang-orang munafik. Dia datang dengan serigala, tetapi dia bungkus dengan wajahnya domba. Nah, dia datang untuk apa? Dia memberikan satu pengajaran seolah-olah itu benar. Dia memberikan tawaran-tawaran harus begini begitu, tetapi dia tidak tahu bahwa mangsa yang dia akan akan mencelakakan dia. Nah, itu yang dimaksud dengan serigala berbulu domba, bukan seperti orang percaya kepada Yesus. Orang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang disebut domba-domba, bukan. Terima kasih Pak Deki, waktu sudah habis untuk 5 menitnya. Nah, untuk 5 menit berikutnya, silahkan Gurunda Zuma, waktu berjalan setelah Bang Zuma berbicara. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi pedoman hidup, konsep tatanan kehidupan keberagamaan umat Islam itu berpacu kepada Al-Quran. Dan kemudian di dalamnya terkumpul hukum-hukum. Sesuai dengan apa yang Anda minta, saya tunjukkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgal fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
dan carilah apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Penekanannya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kaitannya dengan pertanyaan Bapak tentang kekafiran. Jangankan Al-Quran, Pak, Yesus pun membenci kekafiran. Ya, Yesus sangat membenci kekafiran. Bukan cuma Al-Quran. Karena kekafiran itu adalah sifat. Bukan manusianya, tapi sifatnya. Sifatnya yang membangkang terhadap Tuhan. Bahkan Yesus menyebutnya ular beludak. Yesus menyebutnya sebagai apa? Sebagai anjing. Itulah yang disebut dengan kafir. Tetapi apakah umat Islam itu membenci orang kafir? Yang dibenci adalah perbuatannya, Pak. Amalannya. Karena Al-Quran sudah menerangkan juga seperti itu. Membenci orang-orang yang melakukan kemungkaran, keingkaran terhadap Allah. Al-Quran diterangkan sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang kufur terhadap perintah Allah, terhadap ajaran para nabi, termasuk ajarannya Yesus, yaitu ahli kitab. Orang-orang yang musyrik, yang masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, karena mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa Al-Quran mengatakan seburuk-buruk makhluk? Karena mereka sudah tahu kebenaran, tapi ingkar terhadap kebenaran. Sudah dijelaskan siapa serigala itu, masih juga memelintir-melintir serigala itu adalah ini, adalah itu. Padahal dalil dalam kitab yang mereka imani sudah jelas yang disebut serigala adalah Benyamin, dan yang mengaku Benyamin dari suku Benyamin adalah Paulus, dan ajaran Paulus tidak sama sekali bersama dengan ajaran Yesus. Paulus mengajarkan apa, Yesus mengajarkan apa, tidak ada yang sama. Nah, dikatakan lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus. Coba Anda baca di dalam Lukas 21 ayat 8. Endingnya ayat 12. Itu. Kalau Anda punya waktu silakan Anda baca nanti setelah ini. Bagaimana kemudian Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Waspadalah, akan datang serigala yang mengaku domba, yang akan menyesal, yang akan memburu, yang akan membunuh, dan memenjarakan kalian, memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat. Apakah murid Yesus mengalami itu? Mengalami. Siapa pelakunya? Adakah di luar dari, adakah ke Islam? Tidak. Adakah umat Islam yang memburu orang Kristen memasukkan ke rumah-rumah masjid, ke ibadah, rumah-rumah ibadat? Tidak. Kalaupun ada, siapa yang datang kepada murid Yesus, yang mengobok-obok murid Yesus, lalu kemudian mengaku sebagai murid Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus di padang pasir. Sementara Yesus menerangkan, jika ada yang datang kepadamu, mengaku bertemu dengan Mesias, ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Ya, makanya saya katakan tadi di awal diskusi kita bahwa apa yang kemudian menjadi nubuatan tentang serigala itu tidak bisa lepas dari orang-orang yang mengaku Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, padahal tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesusnya bersunat, dia tidak bersunat. Yesusnya kitabnya adalah Tanak, dia kitabnya gospel. Yesusnya menyembah kepada Allah, dianya menyembah kepada Yesus. Semuanya mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi konsep ajarannya, agamanya, rumusan-rumusan akidahnya, itu semuanya tidak sama dengan apa yang Yesus ajarkan. Semua bertentangan dengan apa yang Yesus sampaikan. Nah, ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus untuk merasa belas kasih kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak digembalakan. Ini lagi-lagi kepada siapa? Kepada Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel, dan lagi-lagi Bani Israel. Matius 10 ayat 11, ayat 16. Oke. Sudah habis Guru Nazuma untuk 5 menit yang dipaparkan. Untuk 5 menit berikutnya, silahkan Pak Deki berbicara dan waktu dimulai. Monggo. Ya. Saya tidak tahu apa yang saya harus itu, karena Bang Sul sudah merambat ke Paulus, sudah merambat ke itu, jadi saya tidak fokus lagi. Tetapi yang tadi yang Saudara Sul mengatakan bahwa
sebenarnya saya sudah saya mau jelaskan tentang siapa namanya serigala berbulu domba ini. Jelas di dalam Alkitab ini tidak mungkin orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang munafik. Nah, jadi ini yang saya akan katakan, bahwa orang yang disebut serigala berbulu domba itu adalah orang munafik. Jadi menurut ajaran seperti sudah merambat kepada Paulus, karena di dalam konteks tentang hukum, Yesus mengatakan di dalam Matius yang Anda katakan tadi, Matius 5 ayat 17, dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi kalau orang hanya membaca satu bagian ayat ini, maka orang akan gagal paham. Orang akan gagal paham kenapa? Karena kedatangan Yesus, dia datang tidak akan meniadakan hukum Taurat, karena dia sedang dalam penggenapan. Jadi Yesus itu belum saatnya untuk meniadakan. Dia dalam posisi dia datang itu sedang menggenapkan. Itu sebabnya selama dia masih hidup, selama dia masih menjalankan tugas-tugas pelayanan di dalam dunia, hukum-hukum di dalam Taurat satu titik pun tidak boleh dihilangkan atau ditiadakan. Ini di ayat 17. Tetapi kalau saudara baca di ayat 18, di situ lebih jelas. Dia katakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Anda harus paham satu ayat ini, ayat 18. Jadi selama ayat 17, selama Yesus masih mengerjakan tugas-tugasnya, dia belum meniadakan. Dia masih menggenapi. Apa yang dia genapkan pertama? Di penggenapan pertama yaitu, di dalam hukum Taurat, tidak boleh orang bekerja di hari Sabat. Tidak boleh orang mengerjakan sesuatu di hari Sabat. Karena itu akan bersalah besar di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus dan muridnya bekerja di hari Sabat. Dan mereka itu marah kepada Yesus karena mereka tidak tahu dia sedang dalam menggenapi. Di ayat yang ke-18, dia berkata, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, berarti kata selama belum lenyap langit dan bumi ini berbicara bakal akan dilenyapkan. Ya. Jadi selama langit dan bumi ini belum dilenyapkan, satu titik iota pun tidak akan ditiadakan karena Yesus masih ada. Tetapi di sana dia katakan dikatakan selama langit dan bumi ini, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi garis bawahi tentang sebelum semua terjadi. Kenapa? Karena sebelum semuanya terjadi, hukum-hukum itu masih berjalan. Nanti ketika Yesus mengatakan sesudah semuanya sudah terjadi seperti yang dikatakan di dalam Markus ketika Yesus sudah mati di salib dan dia berkata sudah selesai. Nanti saya kirim ayatnya di Markus. Sebentar, ada ayatnya. Nanti saya kirim ayatnya ketika Yesus. Terima kasih Pak Deki, waktu Bapak telah habis. Sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk 5 menit berikutnya, waktunya Gurunda Zuma, dan setelah itu kita adakan sesi closing statement. Untuk 5 menit diberikan ini kepada... belum selesai, saya belum kasih ayatnya. Karena kalau nanti setelah
umat muslim melakukan pemaparan di waktu Bapak, silahkan Bapak pertajam pemaparannya atau memberi sanggahan atau memberi ayat-ayat yang lain. Digunakan semaksimal mungkin untuk Bapak Deki. Bisa dipahami, Pak? Boleh. Oke. Ya, siap. Untuk 5 menit selanjutnya akan berjalan setelah Gurunda berbicara. Monggo. Baik. Jadi kelihatannya Pak Deki ini masih belum bisa mencerna apa yang saya sampaikan ya. Jadi saya sudah menjelaskan secara nubuatan, secara suku, penamaan siapa serigala itu, konsep ajaran, siapa oknumnya, siapa pelakunya, saya sudah tunjukkan kepada Bapak. Tapi kalau belum jelas juga, saya ingin mengutip dalil di dalam kitab Bapak tentang siapa yang dimaksud oleh serigala. Matius 10 ayat 5, tolong didengarkan baik-baik. Kedua belas murid Yesus, Yesus mengutus ke-12 muridnya dan kemudian Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Jadi dia tidak berpesan kepada Kristen, Pak. Dia berpesan kepada ke-12 muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian di ayat ini, ya, Yesus kemudian mengatakan apa di ayat ke-16-nya, Pak? Di Matius 10 ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti masa murid-murid diutus oleh Yesus. Ya. Dia diutus di tengah-tengah serigala. Islam belum ada pada masa itu, Pak. Yang ada pada masa itu siapa, Pak? Yang menguasai tanah Israel. Romawi. Siapa yang disebut serigala? Apakah ada Islam di sana? Tidak. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah penjajah Romawi kala itu. Nah, kalau sudah terang seperti ini, Bapak mau lari kemana? Yesus memesan kepada muridnya dan mengutus muridnya di tengah-tengah serigala, berarti di tengah-tengah orang-orang yang seangkatan, yang sesaman dengan Yesus. Serigalanya sudah jelas, ya, serigalanya sudah jelas. Sehingga akibat pengajaran daripada serigala ini, Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kurios, kurios, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Sekarang Anda menyembah Yesus, apakah aku yang memerintahkan? Apakah aku Yesus memerintahkan? Tidak. Di dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka hormat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sekarang, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Yesuskah atau Paulus? Allahkah, Bapakkah atau Paulus? Jadi Yesus mengatakan percuma mereka hormat ya kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Dan sia-sia mereka menghormat kepadaku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia. Itu jelas di dalam kitab yang Anda tenteng. Jadi kalau Anda mencari serigala di luar daripada agama Kristen, Anda tidak akan menemukan. Karena hanya Kristen yang mengaku domba, padahal bukan domba. Yang menyamar menjadi Yahudi, apakah Yahudi atau non-Yahudi? Nah, non-Yahudi yang mengaku Yahudi rohani, apakah Islam atau Kristen? Jadi semua kena. Tatanan apapun, asas apapun yang Anda gunakan untuk mencari serigala itu, semakin kita kupas, semakin mengerucut kepada ajaran Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Saya hanya membantu Anda untuk memahami lebih jauh. 2 Korintus 11 ayat 13, ayat 14, rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus, hal itu tidak mengherankan karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini jelas di dalam kitab Bapak sendiri menerangkan, ya, bahwa ketika Kisah Para Rasul 9 ayat 3, janganlah, kata Yesus,
di dalam ayat Matius, janganlah kamu percaya di dalam ayat Markus, ketika ada orang yang mengatakan aku melihat Yesus di sana, aku melihat Yesus di sini, jangan kau percaya. Nah, sekarang yang pernah mengaku melihat Yesus siapa? Jika ada yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Siapa yang pernah melihat Yesus? Siapa yang pernah mendengar suara Yesus kalau bukan serigala-serigala yang mengaku menyamar seperti domba? Terima kasih Gurunda Zuma, waktu 5 menit telah habis. Nah, setelah ini adalah sesi terakhir, masing-masing pembicara diberi waktu selama 5 menit. Untuk 5 menit terakhir ini dimohon untuk kedua pembicara untuk menggunakan waktunya semaksimal mungkin, karena ini adalah sesi closing statement. 7 menit aja, 7 menit aja kan. 7 menit? Ya. Nggak usah 5 menit aja. 5 menit aja ya? Ya, saya mau maghrib Bang, dah azan. Siap. Nah, untuk 5 menit terakhir dimohon kedua pembicara untuk menggunakan semaksimal mungkin. Untuk 5 menit pertama, silahkan Pak Deki, waktu berjalan setelah Pak Deki berbicara. Monggo. Ya, saya sedikit karena Saudara Sul tadi terlalu panjang, jadi untuk saya mau menjelaskan ayat-ayat semua, saya sulit untuk memfokus di dalam satu ayat. Itu sebabnya saya itu bingung saya mau jawab mana. Karena saya membahas tentang Saudara Sun tadi sudah merembet ke Paulus. Karena dialah yang dimaksud dengan serigala. Tapi yang sebenarnya serigala itu adalah orang munafik. Tapi orang munafik yang tidak di luar Yesus, karena ini konteks adalah perkataan Yesus. Jadi kalau saya katakan tentang firman Tuhan tadi mengenai Paulus yang adalah yang dikatakan dia adalah serigala. Jadi saya akan katakan di sini bahwa bukan Paulus yang menyudahi Taurat, tetapi Yesus sendiri. Di ayat 18, dia katakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, maka langit dan bumi ini berbicara tentang aturan. Jadi aturan itu adalah aturan-aturan hukum. Jadi suasana hukum di zaman ke zaman. Itu yang dimaksud dengan langit dan bumi. Jadi ini bukan langit seperti kita lihat di atas. Bukan bumi yang kita pijak. Tetapi ini diistilahkan tentang langit dan bumi. Yaitu aturan-aturan. Itu sebabnya dia katakan sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum Yesus menyudahi semua, dia menggenapi hukum-hukum Taurat untuk merubahnya seperti seharusnya orang Israel harus menguduskan hari Sabat. Tetapi Yesus mengatakan mereka kedapatan Yesus bekerja pada hari Sabat. Itu dia sudah melanggar hukum. Kenapa? Karena dia sedang menggenapi. Kemudian Yesus juga mengatakan makanan itu adalah soal makanan, karena Yesus bilang yang masuk ke dalam perut itulah yang menjadi, itu cuma sampai ke jamban, tetapi yang dimaksud dengan kenajisan itu adalah yang keluar itu adalah satu perkataan yang tidak berkenan, kata-kata kotor, itu yang dimaksud najis. Kalau makanan itu semua makanan dia bilang bisa makan semua, karena itu saya tidak masuk ke sana. Tetapi saya akan katakan bahwa di Matius 7 ayat 5 ayat 18 ini saya kaitkan dengan Yohanes 19 ayat 30, di sana dia katakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya. Artinya sebelum
sesudah Yesus melaksanakan semua penggenapan, maka genaplah apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 18. Sebelum sesudah semuanya terjadi, jadi sesudah Yesus melakukannya, maka Yesus berkata, semua sudah terjadi, sudah selesai, maka hukum-hukum itu sudah ditiadakan. Jadi semua orang tidak lagi pergi beribadah ke Yerusalem yang lama, tapi orang datang ke Yerusalem baru, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Di sana kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi kami tidak menyembah Yesus itu adalah manusia, tapi kami menyembah Yesus yang sudah ada di surga, yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Kami tidak menyembah Yesus adalah manusia yang pernah datang, tapi kami menyembah Dia, namanya Dia yaitu Yesus Kristus. Dia sudah datang. Terima kasih Pak Deki. Waktu closing statement telah habis. Mohon maaf, kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk closing statement kedua akan dilakukan oleh Ustadz Zulkifli M. Abbas. Untuk Bang Zuma, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Oke, jadi Pak Deki menekankan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Di sini kita sudah bisa mendapatkan jawaban siapa serigala itu. Karena Yesus sangat terang menerangkan dalam Matius 19 ayat 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti Dia hanya kepada bangsa Yahudi saja. Dan Yesus pun telah melarang dan serta memberi peringatan yang sangat keras kepada ke-12 muridnya, seperti yang saya terangkan tadi, agar mereka tidak menyimpang dari misi-misi Allah yang mengutus mereka, yaitu hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 ayat 24. Jadi ke-12 murid ini diperintahkan, dipesan, jangan kau menyimpang ke bangsa lain, jangan kau ke bangsa Indonesia, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Nah, sudah sangat jelas bukan? Ketika Anda menerangkan, Anda menuhankan Yesus, telah digenapi. Padahal yang dimaksud di situ sebelum semuanya terjadi, apa itu? Langit runtuh dan bumi lenyap. Bukan masalah Yesus mati di salib. Itu ajaran dari mana itu? Itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi jelas, ya, yang sebenarnya sebagai pengikut-pengikut serigala ini, itu sangat memaksakan diri mengikuti ajaran Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang mereka ajarkan. Mereka mengklaim, mereka memaksakan diri menjadi pengikut Yesus, padahal sebenarnya mereka adalah pengikut-pengikut Paulus. Baca Markus 7 ayat 6 sampai ayat 8. Mereka-mereka ini adalah tukang klaim. Inilah yang dimaksud Yesus sebagai, maaf, guk non-Israel yang suka makan remah-remah itu. Jadi berdasarkan uraian saya dari beberapa menit yang lalu, ya, umat Kristen yang mengaku-ngaku dan mengklaim diri sebagai sekawanan binatang domba, itu jelas menandakan bahwa mereka sangat tidak memahami kitab mereka sendiri. Parahnya, sadisnya, banyak di antara mereka yang sama sekali tidak pernah membaca gospel. Sehingga mereka tidak tahu ternyata yang dimaksud serigala itu adalah kita. Dan orang-orang yang mengaku serigala itu tentu akan mengimani kitab pengajaran yang selalu menghujat kepada Allah. Contoh, Kejadian 1 ayat 2. Dia mengatakan roh sang pencipta alam itu melayang-layang di atas permukaan air. Orang Yahudi yang menggunakan kitab Ibrani, yang mengetahui huruf Ibrani, mereka tidak mengakui bahwa Allah yang dimaksud di situ adalah roh yang melayang-layang. 1. Kejadian 1 ayat 26, mereka menuduh wujud daripada sang pencipta alam itu serupa dengan manusia. Jadi Allah itu punya anus, punya kelamin, itulah mereka serigalanya. Tidak ada yang lain, jangan cari di luar daripada ajaran Kristen. Kejadian 2 ayat 16, ayat 17, apalagi yang dituduhkan kepada Allah. Ya, mereka menuduh Allah berfirman salah dan dusta kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa di surga terkait larangan memakan buah dan ilmu pengetahuan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi yang mereka hinakan terhadap Allah. Kejadian 3 ayat 4 ayat 5, mereka mengatakan bahwa iblis lebih jujur dan lebih tahu daripada Allah tentang akibat dari memakan buah pohon pengetahuan yang terlarang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah serigalanya. Kita tidak perlu mencari serigala di luar daripada ajaran Kristen. Karena